Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau berkata, wa rubbama kana al-ghina daf'an wal faqru jam'an. Ada kalanya banyaknya harta atau kekayaan itu daf'an sebagai penolak, sebagai penyebab dirimu jauh dari Allah, wal faqru jam'an, dan kefakiran, kekurangan itu justru yang mendekatkan dirimu dengan Allah, yang justru mengumpulkan kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-faqata tuhwijuka an tatadadra'a ilallah. Karena rasa membutuhkan, karena kekurangan itu akan menyebabkan kamu akhirnya merendah kepada Allah ta'ala. Wala faqatun tujmi'uka 'ala Allah, kekurangan, kebutuhan yang dapat mendekatkan kamu dengan Allah itu jauh lebih baik, khairun min ghina, lebih baik daripada kekayaan yaqta'uka anhu, yang memutus kamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dahsyat ini ya. Dikata Imam Ibn Athaillah, ada kalanya kekayaan itu jadi sebab kamu jauh dari Allah. Terkadang juga menyebabkan jauh dari manusia. Berapa banyak orang itu sebelum dia kaya raya dekat sama teman-temannya, akrab. Tapi setelah hartanya tadi itu semakin banyak, namanya mungkin lupa. Jangankan kumpul ya, namanya teman mungkin lupa. Tapi wal faqru jam'an, jika tidak dalam keadaan kaya, dia akan pada akhirnya kembali kepada Allah. Ujung-ujungnya solusinya siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Wa rubbama kana al-ghina daf'an wal faqru jam'an. Ada kalanya kaya itu sebagai penyebab kamu jauh, kefakiran justru penyebab kamu dekat sama Allah. Kenapa? Karena orang itu kadang kalau sudah kaya lupa diri. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu ketika dia merasa tidak membutuhkan apa lagi, maka dia akan melampaui batas. Ya, pada puncaknya Fir'aun tadi itu. Dia merasa sudah bisa segalanya. Harta, kekuasaan. Akhirnya ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ketika apa? Ketika dia merasa nggak membutuhkan apa lagi. Nah, orang yang banyak hartanya seperti itu. Kalau sudah kebanyakan harta, tapi keblinger ya, tertipu sama hartanya, dia akan bisa seperti itu. Maka Habib Anis itu pernah mengatakan, ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menjadikan hambanya itu diantaranya tidak jadi kaya, tidak jadi banyak uang. Karena Allah tahu, ini kalau tak kasih harta yang banyak, dia jauh dari saya, dia lupa dari saya. Akhirnya tidak dikasih harta banyak. Kenapa? Karena Allah sayang sama hamba tadi. Allah tahu dia manusia yang lemah, ya sebagai manusia kita lemah. Allah tahu dia manusia yang kalau dikasih harta yang banyak, tidak mampu ini. Tidak mampu. Dia akan jauh dari Allah nanti. Akhirnya tidak Allah kasih karena Allah sayang. Ada kalanya seperti itu. Jadi kalau kita sama Allah Ta'ala kok dikasih kecukupan ya, tidak dikasih kelebihan, ya mudah-mudahan itu alamat Allah sayang kepada kita. Bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kalau dikasih berlebihan, kita lupa diri gitu. Kita lupa diri sama Allah. Kalau dulu ya dalam keadaan yang tidak kaya, wah kalau sholat itu khusyuk, kalau doa itu tadarruk betul. Ketika dalam keadaan kekurangan, wah sudah kecukupi semuanya,
sholat ala kadarnya. Itu assalamualaikum, berdiri langsung. Wala doa, wala zikir, wala. Kenapa? Karena merasa sudah terpenuhi kecukupannya tadi. Sehingga seolah tidak membutuhkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata beliau, kekurangan yang membuat kamu akhirnya merendah kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kamu dapat kaya tapi jauh dari Allah. Tidak bisa ditimbang ya. Antara kekayaan sama dekat sama Allah. Ini sebetulnya kalau mau ditimbang tidak bisa. Kayak nimbang kapas sama sama besi gitu. Tidak bisa. Orang dari awal ngelihat sudah aneh nih, yang nimbang aneh kan gitu. Wong besi kok sama kapas sedikit. Kan gitu. Ya lucu. Ini sama seperti orang menimbang kamu milih mana? Dekat sama Allah apa kaya? Yang seakan-akan dia ingin menyampaikan kamu memilih kemuliaan yang abadi, kebahagiaan abadi atau kebahagiaan yang sesaat. Seolah-olah dikasih pilihan kayak gitu. Itu dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat namanya Sa'labah bin Hattab. Sa'labah ini pernah ya pakai sepasang baju gitu aja. Memang keadaannya waktu itu kekurangan. Ketika ketemu sama Rasulullah selalu ya setiap ketemu sama sahabat itu ditanyakan, ya apa kabarnya? Kifhaluk ya Sa'labah? Sa'labah ini bilang, ya Rasulullah, keadaanku sekarang ya kayak yang kamu lihat, engkau lihat ya Rasulullah. Ya kayak gini. Dalam arti apa? Kekurangan. Dan Rasulullah biasa melihat hal seperti itu. Rasulullah sendiri apa? Menjauhkan dirinya gitu loh. Daripada kelimang harta. Ada kata Sa'labah, ya Rasulullah, ud'ullah an yarzuqani malan. Ya Rasulullah, mintakan sama Allah supaya Allah memberikan saya harta yang banyak. Rasulullah kaget loh. Ajib. Mereka kata Rasulullah, amalaka min uswah. Loh ya Sa'labah, apakah kamu ini tidak punya apa istilahnya figur yang bisa kamu ikuti? Loh kamu ini tidak punya imam, kamu tidak punya idola, maksudnya apa Rasulullah SAW? Loh, kamu ini apa tidak punya uswah yang bisa kamu lihat? Ya ini Rasulullah. Ya Sa'labah, kata Rasulullah, seandainya aku mau supaya setiap kemana-mana di kanan dan kiri saya itu gunung dari emas dan perak, maka mereka berdua akan jalan bersama dimanapun saya berada. Kalau saya ini mau emas, ya gunung, bukan sekilo 2 kilo ya, gunung, segala bisa dibeli, kata Rasulullah. Seandainya saya mau, mereka akan jalan bersama. Tapi kan ada mau itu. Tetap Sa'labah ini ngomong, ya Rasulullah, kalau saya punya harta banyak, saya bakal sedekah, maksudnya saya bakal bagi-bagi, saya bakal la'af'alanna kadza, la'af'alanna kadza, la'af'alanna kadza. Dalam hadis itu. Saya bakal berbuat ini ya Rasulullah, saya bantu ini, saya buat ini, saya buat ini. Diingatkan, ya Sa'labah, qalilun yakfik khairun min katsirin yudrik. Ya Sa'labah, sedikit tapi membuat kamu cukup, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada banyak tapi yudrik, buat kamu lupa sama Allah, buat kamu tidak tahu diri. Tetap Sa'labah ini, ya Rasulullah doakan. Enggak, anak, insya Allah saya tidak mungkin lupa, bakal tak bagi, bakal gini. Akhirnya sudah, ini sahabat ini minta terus. Rasulullah angkat tangannya mengatakan, ya Allah, berikan Sa'labah tadi ini harta. Sudah, yang doa Rasulullah ya, sudah usah ditanya apakah berhasil atau tidak, ya sudah. Rasulullah sudah angkat tangan, Rasulullah sudah minta. Akhirnya Sa'labah ini dapat rezeki beli kambing. Kambing itu subhanallah, pertama di kota Madinah, diternak tadi itu kambing. Kambing itu diriwayatkan dalam hadis, berkembang biaknya itu pesatnya seperti ulat. Ular itu loh, ulat itu loh ya. Kan cepat itu, tambah banyak. Kambingnya Sa'labah seperti itu. Ya.
Jadi pesat, pertama di Madinah. Di Madinah, dalam kota. Semakin banyak. Wah, tidak cukup ini, ganggu orang. Akhirnya ke pinggirannya Madinah. Ya gitu. Tambah banyak. Sa'labah yang sebelumnya sholat 5 waktu berjamaah sama Rasul, sekarang tinggal 2. Yaitu sholat zuhur sama asar. Jadi zuhur sama asar sama Rasulullah. Selain itu, sibuk. Ini mulai sibuk, ini ada kata-kata sibuk. Karena dunia tadi ini ya. Yudhiyik tadi ini. Akhirnya zuhur sama asar tok, sholat sama Rasulullah. Tambah banyak. Pinggirannya Madinah pun tidak cukup. Jadi kambing ini kemana-mana, kocar kacir. Sampai lebih ke pinggiran lagi. Lama-lama, selang beberapa waktu, bukan lagi zuhur sama asar. Sholat bareng-bareng bersama Nabi cuma 1 kali seminggu, yaitu sholat Jumat saja. Zuhur asar 16 sudah. Jumatan. Kemudian akhirnya jarang Sa'labah tadi itu ke Madinah. Ya cuman kalau ada orang mau ke Madinah itu Sa'labah tanya, ya apa kabarnya Rasulullah, ya apa kabarnya yang lain segala macam. Rasulullah pun pernah tanya akhirnya, ya apa keadaannya Sa'labah, ya Rasulullah, diceritakan. Kambingnya semakin banyak, jarang ke Madinah, sholat berjamaah pun sudah enggak. Apa kata Rasulullah? Ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah. Celaka Sa'labah ini, celaka. Ternyata betul. Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk menunaikan zakat bagi yang wajib. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Perintah untuk mengambil zakat. Ada Rasulullah memerintahkan 2 sahabat untuk datang ke Sa'labah sama suatu orang lagi. Ketika sampai ke Sa'labah, dilihat apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Rasulullah. Oh iya, ada apa? Ini kami diperintah untuk mengambil zakat. Apa itu zakat? Zakat tuh gini-gini. Allah sudah menurunkan firman-Nya. Ini tidak ada lain kecuali sama kayak jizyah ini. Jizyah itu ibarat apa ya? Pembayaran bagi kafir dhimmi yang tinggal di daerah muslim. Kayak pajak gitu, dimintai. Ini jizyah ini, tidak boleh ini. Apa-apaan? Kata Sa'labah ini. Padahal dari Allah ini ya. Padahal ini perintah dari Rasul. Ya, padahal perintah dari Rasul. Akhirnya loh, ini dari Rasulullah Sa'labah, ini firman dari Allah. Tidak mau nah. Mahdi ila uktul jizyah ini. Ini serupa sama jizyah, apa-apaan ini? Anak muslim loh ya. Ibarat kata kayak gitu, anak muslim loh, bukan kafir dhimmi. Kok dimintai model kayak gini? Kamu udah mau, ya akhir. Kembali kepada Rasulullah. Dari jauh Rasulullah sudah bilang, sebelum mereka lapor, Rasulullah sudah bilang, ya waiha Sa'labah. Celaka Sa'labah. Ketika Rasulullah tahu Sa'labah ternyata enggak mau bayar, maka turunlah firman Allah yang berbunyi, wa minhum man ahadallah lain atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Di antara mereka ada yang berjanji, kalau saya dikasih harta yang banyak sama Allah, pasti bakal saya sedekah, pasti saya bakal jadi orang yang baik. Sa'labah tadi itu. Kan dulu berjanji di awal. Falamma atahum min fadlih bakhilu bih. Ternyata setelah Allah kasih harta yang banyak, bakhilu bih, dia menjadi kikir, menjadi pelit. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan mereka tadi itu berpaling, tidak mau membayar. Apa kata Allah yang mengerikan ini? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumin yalqawnahu. Maka Allah stempel kemunafikan di hati mereka sampai nanti hari kiamat. Nah, itu saudaranya Sa'labah, familinya gitu, yang ada di Madinah dengar. Gempar ini. Ini ayat turun sebab Sa'labah. Gempar. Itu familinya Sa'labah yang dengar, lu celaka ini Sa'labah, langsung diparani. Ceritakan, Sa'labah ya apa kamu ini? Kok enggak bayar? Ya ini gini. Kamu tahu Allah menurunkan ayat, menurunkan firman-Nya sebab kamu.
Kaget Tha'labah, ya Allah, lari, mau bayar zakat ini. Ditunaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, minta maaf, ya Rasulullah, saya membayar semua zakat saya. Oh, tidak bisa. Allah Ta'ala sudah menolak. Nah, kalau Allah Ta'ala menolak, masa saya mau menerima? Tidak bisa. Sudah tidak berlaku lagi. Itu dikatakan sampai Tha'labah itu melempar-lempar debu ke mukanya. Merasa apa? Celaka. Sampai Rasulullah wafat. Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Khalifah Sayyidina Abu Bakar diparani lagi. Ya Amirul Mukminin, ini anak membayar zakat ini. Anak membayar zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, lah kalau yang lebih mulia dari saya Rasulullah aja menolak, lah apa saya mau menerima? Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab masih hidup ini Tha'labah. Mau dibayarkan. Kata Tha'labah, Rasulullah nolak, Sayyidina Abu Bakar nolak. Mosok saya Umar bin Khattab mau menerima? Akhirnya tidak diterima sampai meninggal. Nah, maka dikatakan apa? Qalilun yakfik khairun min katsirin yutik. Kecukupan tapi membuat kita itu taat kepada Allah sehingga bisa meraih kebahagiaan yang abadi, mudah-mudahan itu jauh lebih baik daripada kita bergelimang harta di dunia yang sesaat ini tapi gagal meraih apa yang harusnya bisa kita raih untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang tidak Allah uji. Ya, dengan gelimang harta tadi itu Allah berikan kecukupan, keberkahan khususnya di dalam harta kita yang tidak membuat kita lupa jauh dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.